Coba kalian bayangkan, sebuah pabrik tua yang masih berdiri megah di tengah kawasan industri, namun di dalamnya bukan hanya mesin-mesin yang bekerja. Malam itu, ratusan pekerja menjerit bersamaan. Tubuh mereka dikuasai sesuatu yang tak kasat mata. Lampu padam, pintu terkunci, dan dari sudut gudang, suara mesin tenun tua yang sudah lama rusak kembali hidup. Disertai munculnya sosok perempuan berkebaya dengan mata merah menyala. Malam itulah, pabrik itu berubah menjadi neraka. Dan sejak saat itu, tak ada seorang pun yang bisa bekerja di sana tanpa dihantui. Malam itu, hujan deras mengguyur kawasan industri di pinggiran kota. Pabrik tekstil yang sudah beroperasi lebih dari 30 tahun itu masih menyala terang, meski sebagian besar karyawannya sudah pulang. Namun, di bagian produksi, sekitar 100 orang masih bekerja lembur karena harus menyelesaikan pesanan besar yang datang mendadak. Suasana lembur biasanya hanya dipenuhi oleh suara mesin jahit dan obrolan ringan antar pekerja. Tapi malam itu, suasana berbeda. Sejak sore, beberapa karyawan mengaku mendengar suara aneh di lorong belakang gudang. Suara seperti seseorang menenun kain dengan alat tua dari kayu. Padahal alat itu sudah lama tidak digunakan. Seorang pekerja bernama Ratmi, perempuan paruh baya yang dikenal suka bercanda, mendadak jatuh pingsan di dekat mesin jahitnya. Awalnya rekan-rekan kerjanya mengira ia hanyalah kelelahan, tapi ketika tubuhnya kaku, matanya terbuka dengan tatapan kosong. Mulutnya bergumam dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Semua orang mulai panik. Ratmi lalu menjerit keras. Suara jeritannya memantul di dinding pabrik yang luas, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Belum sempat para pekerja menolong, tiba-tiba seorang lagi, Darto, terjatuh dari kursinya dan menjerit-jerit sambil meronta, seperti menolak sesuatu yang tidak terlihat. Ia lalu tertawa keras dengan suara yang jelas-jelas bukan suaranya. Satu persatu pekerja mulai menunjukkan gejala serupa. Ada yang menangis histeris, ada yang tertawa terbahak-bahak, ada pula yang tubuhnya kaku lalu berlari ke sudut pabrik tanpa arah. Dalam hitungan menit, hampir separuh pekerja mengalami hal yang sama. Suasana menjadi kacau. Mesin-mesin masih berputar. Suara jarum menjahit kain bercampur dengan jeritan dan tangisan. Beberapa pekerja yang masih sadar mencoba keluar pabrik, tapi pintu utama seperti sulit dibuka. Meski sudah ditarik beramai-ramai, hanya suara hujan deras dan gelegar petir dari luar yang terdengar, seolah dunia luar terputus. Para mandor segera memanggil satpam untuk menenangkan keadaan. Namun bukannya membaik, beberapa satpam yang mencoba menolong malah ikut terseret dalam keadaan aneh itu. Seorang satpam bernama Agus tiba-tiba memukul dirinya sendiri dengan tongkat. Sementara satpam yang lain berjongkok di lantai sambil meracau seperti anak-anak kecil yang sedang menyanyi. Kepanikan mencapai puncak ketika lampu pabrik berkedip-kedip, lalu padam selama beberapa detik. Saat nyala kembali, di antara para pekerja yang kesurupan, terlihat sosok perempuan berpakaian kebaya lusuh berdiri di dekat mesin tenun tua yang sudah tidak dipakai. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, menjuntai menutupi sebagian wajah, dan matanya menatap tajam ke arah para pekerja yang masih sadar. Beberapa orang yang melihatnya langsung jatuh pingsan. Konon, puluhan tahun lalu, sebelum pabrik ini berdiri, tanah itu adalah bekas pemakaman warga yang dipindahkan secara terburu-buru. Di antara kuburan yang dipindahkan, ada seorang penenun perempuan yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ia dipercaya mati terhimpit alat tenun kayu yang ambruk. Banyak orang percaya rohnya tidak pernah tenang karena jasadnya tidak dipindahkan dengan benar. Pabrik ini dengan segala mesin modernnya berdiri di atas tanah bekas makamnya. Malam itu, sosok tersebut seperti menuntut sesuatu.
Mereka yang kesurupan berbicara dengan suara yang sama, seolah berasal dari satu mulut. Kembalikan tenunanku, kembalikan rumahku. Kalimat itu diulang-ulang dengan nada mengancam. Beberapa pekerja yang masih sadar akhirnya berinisiatif memanggil seorang ustadz yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Dengan susah payah, ustadz itu dibawa masuk meski pintu terasa berat dan sulit terbuka. Begitu ia melangkah masuk, hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Bau anyir darah tercium meski tidak ada luka. Ustadz itu mulai melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Pekerja yang kesurupan langsung menjerit bersamaan. Tubuh mereka terangkat, sebagian terbanting ke lantai, sebagian berlari membentur mesin. Pabrik menjadi seperti neraka malam itu, penuh teriakan, suara doa, dan dentuman benda yang jatuh. Sosok perempuan berkebaya semakin jelas terlihat. Perlahan berjalan mendekati ke arah ustadz, matanya merah menyala, wajahnya penuh kebencian. Ustadz itu tidak gentar. Ia terus membaca doa sambil memercikan air doa ke arah sosok tersebut. Perlahan perempuan itu memekik keras lalu lenyap bersama padamnya lampu pabrik. Saat lampu kembali menyala, para pekerja yang kesurupan jatuh terkulai, sebagian pingsan, sebagian menangis seperti baru sadar dari mimpi buruk. Suasana lengang, hanya tersisa suara hujan yang mulai reda. Namun kain-kain yang ada di mesin jahit terlihat penuh bercak merah seperti noda darah yang entah dari mana datangnya. Sejak malam itu, pabrik itu tidak pernah sama lagi. Meski masih beroperasi, sebagian besar pekerja menolak lembur malam. Lorong belakang gudang selalu dikunci rapat dan mesin tenun tua yang sudah lama dibiarkan kosong kini dipagari dengan kain putih. Diberi dupa dan sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Namun beberapa pekerja baru yang belum tahu kisah itu sering melaporkan hal aneh, seperti suara tenunan dari arah mesin tua, atau melihat bayangan perempuan berkebaya yang berdiri di sudut ruangan, menatap tajam dengan mata penuh dendam. Dan sejak kejadian kesurupan massal itu, ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan. Di dalam pabrik, tepat pukul 12 malam, suara ratusan orang menenun kain serentak masih bisa terdengar. Meski semua mesin telah dimatikan, sejak malam kejadian itu, suasana pabrik tekstil berubah drastis. Para karyawan tidak lagi mengobrol riang seperti dulu. Banyak yang memilih pindah kerja, sebagian tetap bertahan hanya karena kebutuhan ekonomi. Namun rasa takut terus menghantui mereka. Bahkan di siang hari, ketika matahari menyinari jendela pabrik, ada saja kejanggalan yang muncul. Pernah suatu kali, seorang pekerja baru bernama Wulan sedang mengatur tumpukan kain di dekat mesin tenun tua yang dipagari kain putih. Ia mendengar suara lirih seperti bisikan seorang perempuan di telinganya. "Jangan sentuh, itu milikku." Wulan menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Tubuhnya langsung lemas, wajahnya pucat, dan ia pingsan seketika. Setelah sadar, ia menolak keras bekerja lagi di bagian itu. Semakin lama, gangguan semakin sering. Pekerja kerap melihat kain yang sedang mereka jahit tiba-tiba robek sendiri, seolah ada yang menariknya dengan kasar. Ada pula yang melihat bayangan seseorang berjalan melewati lorong gudang, tapi saat diperiksa tak ada siapapun. Beberapa malam, satpam pabrik melaporkan hal yang lebih menyeramkan. Mereka mendengar suara mesin tenun tua beroperasi sendiri, padahal mesin itu sudah lama rusak dan tidak tersambung listrik. Ketika mereka mendekat, suara itu berhenti. Namun, di lantai terlihat jejak kaki basah seperti bekas orang berjalan dengan kaki penuh lumpur. Puncak kejanggalan terjadi 2 bulan setelah peristiwa kesurupan massal. Malam itu, pabrik kembali lembur. Awalnya suasana normal, sampai tiba-tiba listrik padam total. Gelap gulita menyelimuti pabrik. Beberapa orang menyalakan ponsel sebagai penerangan. Dari arah mesin tua terdengar suara keras seperti suara kayu berderit, disusul suara hentakan rimis seperti ada yang sedang menenun. Lalu
Dari tengah kegelapan muncul cahaya samar berwarna merah. Pekerja yang melihatnya mengira itu cahaya rokok, tapi semakin lama semakin besar hingga terlihat jelas. Sosok perempuan berkebaya lusuh itu berdiri lagi di dekat mesin tua. Matanya menyala, wajahnya pucat dengan senyum mengerikan. Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia tanpa wajah. Berjalan pelan menyusuri barisan mesin. Suara bisikan memenuhi ruangan. Kembalikan rumahku, tanahku, dan darahku. Semua pekerja yang masih sadar berteriak ketakutan. Sebagian langsung lari ke pintu keluar, tapi pintu kembali terkunci rapat seperti malam kejadian pertama. Beberapa pekerja mulai kesurupan lagi. Mereka meronta, menjerit, ada yang memukul kepalanya sendiri hingga berdarah. Salah seorang mandor yang mencoba menolong justru diseret entah oleh kekuatan apa ke arah mesin tua. Tubuhnya terhempas keras, lalu terdengar suara tulang patah. Ia tergeletak dengan posisi tubuh yang tidak wajar, dan dari mulutnya keluar kalimat yang sama. Kembalikan rumahku. Suasana semakin kacau. Seorang karyawan nekat melemparkan botol berisi bensin dan menyalakan api ke arah mesin tua, berharap membakarnya. Api menyala besar, semua orang berteriak lega, tapi hanya sebentar. Api itu padam seketika seperti disedot ke dalam mesin, meninggalkan bau sangit dan hawa dingin menusuk tulang. Sosok perempuan itu justru semakin jelas. Tubuhnya kini penuh luka lebam, seperti korban tertindih kayu berat. Darah mengalir dari mulutnya dan ia menatap semua orang dengan sorot penuh dendam. Hampir semua pekerja jatuh pingsan atau berteriak histeris. Beberapa yang mencoba membaca doa mendadak tersedak. Mulutnya terasa penuh lumpur, seolah ada sesuatu yang menutup jalan pernapasan mereka. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar pabrik. Beberapa warga sekitar yang sudah curiga dengan kejadian aneh di pabrik datang beramai-ramai membawa ustadz dan seorang dukun tua desa. Mereka berhasil memaksa pintu terbuka dengan doa dan mantra. Begitu masuk, hawa panas bercampur bau anyir menyambut mereka. Ustadz dan dukun itu segera bekerja sama, membacakan doa dan mantra sambil memukul lantai dengan tongkat kayu. Tubuh-tubuh yang kesurupan berjatuhan tak sadarkan diri. Sosok perempuan itu menjerit panjang. Suaranya melengking hingga memecahkan beberapa kaca jendela. Bayangan hitam yang mengelilinginya berlarian ke segala arah lalu lenyap. Namun, sebelum menghilang, perempuan itu berkata dengan suara yang sangat jelas, "Selama rumahku tidak dikembalikan, selama darahku tidak dihormati, aku akan selalu di sini." Setelah itu, pabrik kembali tenang, lampu menyala lagi, hujan turun deras seolah alam ikut membersihkan kejadian itu. Sejak malam itu, pemilik pabrik tidak punya pilihan selain menutup total bagian gudang yang menyimpan mesin tua tersebut. Mesin itu dikunci dengan rantai besi, ditutup dengan kain kafan putih, dan tiap malam Jumat Kliwon didoakan agar tidak kembali mengganggu. Namun hingga kini, warga sekitar sering mendengar suara aneh dari arah pabrik kosong itu. Suara ketukan kayu, suara orang menenun, bahkan jeritan perempuan di tengah malam. Beberapa satpam baru yang ditugaskan menjaga selalu mengundurkan diri hanya dalam hitungan hari. Pabrik itu memang masih berdiri, tapi tidak ada seorang pun yang berani bekerja di dalamnya setelah gelap. Konon, setiap malam, tepat pukul 12, cahaya merah samar masih terlihat berkelip di dalam gudang. Dan siapapun yang berani mendekat akan mendengar suara bisikan yang sama. Kembalikan rumahku. Sejak malam itu, pabrik tekstil tersebut tidak pernah lagi beroperasi. Mesin-mesin dibiarkan berdebu, kain-kain membusuk dimakan tikus, dan bangunan besar itu perlahan menjadi sarang kelelawar.
Pemiliknya gulung tikar, karyawan berpencar mencari pekerjaan baru, dan kawasan industri itu ditinggalkan begitu saja. Namun, orang-orang yang nekat melewati depan pabrik pada malam hari sering mengaku melihat cahaya merah samar dari dalam gudang, mendengar suara mesin tenun tua bekerja tanpa henti, dan jeritan perempuan yang menggema di antara dinding-dinding kosong. Kini, pabrik itu dikenal warga sebagai pabrik angker, tempat yang tidak boleh didekati setelah senja. Dan konon, siapapun yang berani masuk ke dalamnya akan ikut menenun kain bersama arwah perempuan berkebaya itu selamanya. Dan cerita pun berakhir.